Shalom, selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar pagi hari ini? Saya percaya saudara ada dalam keadaan baik dan sehat. Puji Tuhan, saudara kalau boleh bangun di pagi hari ini dengan keadaan baik, itu karena kasih, anugerah, dan pertolongan Tuhan. Dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di sepanjang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Mari bersatu teduh dan kita berdoa. Ya Bapa yang baik, pagi hari ini kami bersyukur oleh karena kasih, anugerah, pertolongan Tuhan sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Sebelum kami melanjutkan segala aktivitas di sepanjang hari ini, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami. Kami membawa hidup kami, dan biarlah Tuhan membentuk kami, memberikan kami kekuatan melalui kebenaran firman-Mu agar kami mampu menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara, kita ini adalah makhluk sosial yang tentunya tidak bisa hidup sendiri, bahkan melakukan segala sesuatu sendiri. Kita butuh orang lain yang bisa membantu kita. Intinya manusia hidup akan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Untuk itu kita memerlukan atau perlu memiliki sebuah hubungan yang baik dengan orang lain. Saudara, sebagai manusia tak bisa kita pungkiri bahwa kita membutuhkan orang-orang yang care dengan kita, orang-orang yang mau memahami kita, dan orang-orang yang bisa kita percaya, bisa kita andalkan dalam kehidupan kita. Nah, orang itu bisa memotivasi kita, bahkan kita bisa saling memotivasi, saling menguatkan, bahkan mungkin bisa saling berbagi. Jadi tempat curhatan kita dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita belajar dari persahabatan Daud dengan Jonatan. Dalam 1 Samuel 18 ayatnya yang pertama berkata, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Jonatan dengan Daud, dan Jonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Saudara pernah punya sahabat atau hari ini saudara punya sahabat? Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah sahabat sejati. Saudara, seperti apa sih sahabat itu? Mari kita belajar sahabat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sahabat adalah kawan, teman, dan handai. Persahabatan adalah istilah yang menggambarkan sebuah perilaku kerjasama yang saling mendukung antara dua atau lebih entitas sosial. Persahabatan adalah suatu hubungan yang melibatkan pengetahuan, intelektual, penghargaan, perasaan. Seorang sahabat akan menyambut kehadiran sesamanya dan menunjukkan kesetiaan, loyalitas satu dengan yang lain. Mereka akan saling menolong dalam kesulitan, saling menasehati, dan lain sebagainya. Seperti yang tertulis di dalam Amsal 18 ayatnya yang ke-24b berkata bahwa ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Begitu juga di dalam Amsal 17 ayat 7 dikatakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di masa sukar. Saudara, ketika hati Jonatan dan hati Daud berpadu, Alkitab menjelaskan Jonatan begitu mengasihi Daud seperti mengasihi jiwanya sendiri. Ini adalah sebuah perasaan yang sangat kuat, perasaan yang erat dan tidak terpisahkan, melebihi sebuah kasih terhadap saudara kandung. Inilah tipe seorang sahabat yang sejati, yang menaruh kasih setiap waktu, dan atas dasar inilah sehingga Jonatan
dan Daud akhirnya membuat sebuah perjanjian sebagai bukti kesatuan dalam hati dan jiwa mereka. Saudara, kisah persahabatan antara Daud dan Jonatan ini sangat luar biasa. Jonatan anak raja dan Daud yang hanyalah seorang gembala domba. Namun Jonatan tidak pernah malu mengakui Daud sebagai sahabatnya, meskipun ada perbedaan status yang sangat mencolok. Bagi Jonatan, perbedaan status bukanlah penghalang bagi keduanya untuk menjalin sebuah persahabatan. Persahabatan yang tidak melihat rupa, persahabatan yang tidak melihat tingkat pendidikan, status, atau jabatan. Saudara, beda dengan zaman ini ya. Di angkatan ini masih adakah persahabatan seperti itu? Masih adakah persahabatan sejati? Mungkin saja ada, tapi relatif sedikit dan bisa dihitung. Persahabatan saat ini seringkali didasarkan atas sebuah keuntungan. Bahkan jika engkau kaya, maka menurut survei dan pengalaman, ketika kita kaya maka akan banyak orang yang datang mengakui dirinya sebagai sahabat kita. Tetapi jika kita dalam kesusahan atau kemiskinan, jangankan sahabat, saudara pun bisa lari dan menjauh dari kita. Nah saudara, ada sahabat yang bisa kita percaya melebihi saudara. Tetapi ketika terjadi gesekan, ketika terjadi pertengkaran, ketika terjadi masalah, maka seringkali sahabat yang kita percaya, seringkali sahabat yang kita pikirkan seorang sahabat yang sejati, mereka malah meninggalkan kita. Bahkan banyak sahabat-sahabat yang mengkhianati kita, menusuk dari belakang, menjelekan kita. Istilahnya habis manis sempat dibuang, habis duit kita ditinggalkan. Haleluya. Saudara, sungguh sangat sulit di zaman ini untuk kita menemukan sahabat yang benar-benar sahabat sejati. Sahabat yang ketika bersahabat dengan kita atau ketika berteman dengan kita tidak ada pamrih dan tetap mau bersama-sama dengan kita di saat suka dan duka. Dan saudara, jika hari ini saudara memiliki sahabat seperti itu, jangan lepaskan sahabat seperti itu ya saudara. Pegang erat karena merekalah sahabat yang sejati. Saudara, jika engkau menjalin persahabatan dengan seseorang, mari belajar pada persahabatan Jonatan dan Daud. Jalinlah persahabatan atas dasar kasih dan kesetiaan. Jangan pernah menjalin persahabatan karena kita memiliki motivasi atau kita ada maunya. Miliki fondasi yang kuat dalam menjalin sebuah persahabatan. Bersahabatlah dengan orang-orang yang memiliki kesamaan dalam iman dan kasih kepada Tuhan. Jangan bersahabat dengan orang-orang yang tidak memiliki iman kepada Tuhan. Intinya jangan kita salah bergaul sehingga kita jangan terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Sebab akhir-akhir ini juga ada banyak sahabat-sahabat yang katanya sahabat tapi menjerumuskan kita kepada hal-hal yang buruk atau hal-hal yang negatif. Justru saudara, seorang sahabat yang baik, dia akan selalu mengingatkan kita dengan hal-hal yang membangun, yang positif. Sahabat yang baik berani menegur kita ketika melihat kita melakukan kesalahan, bukan malah kompromi. Sahabat yang baik selalu memikirkan kebaikan sahabatnya sendiri. Mari belajar tentang arti persahabatan yang tulus, yang sejati dari kisah Jonatan dan Daud, sehingga kita bisa menjadi sahabat-sahabat yang bisa dipercaya, sahabat-sahabat yang memiliki komitmen kuat sehingga tidak gampang terprovokasi. Jadilah sahabat yang sejati dengan tetap menjaga hati dan pikiran kita sehingga persahabatan kita bisa terjalin indah dan kita boleh menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami akan persahabatan yang sejati. Ajarlah kami agar kami boleh menjadi sahabat-sahabat yang sejati, sahabat-sahabat yang bisa dipercaya, yang tidak melihat status, yang tidak melihat jabatan, tetapi benar-benar sebuah persahabatan yang tulus. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami boleh memiliki sahabat-sahabat yang baik, maka kami pun akan bersama-sama dengan sahabat kami untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ingatkan kami melalui Roh Kudus agar supaya kami jangan salah memilih sahabat, sehingga kami tetap teguh dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin sertai setiap langkah kehidupan kami di sepanjang hari ini. Berkati keluarga kami, berkati orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Berkati pekerjaan usaha kami Tuhan, dan berkati apapun yang kami buat, apapun yang kami kerjakan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Jangan lupa jaga kesehatan, ikuti protokol pemerintah, dan mari jadi berkat, jadilah sahabat yang sejati. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom.